Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan sesi praktik coaching. Nah, saya ada Nur Hayati dan rekan saya Ibu Herlina. Kami CDP Angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar. Nah, pada sesi ini saya sebagai coach, kemudian Ibu Herlina sebagai coaching. Bisa kita mulai, Ibu Herlina? Siap, bisa Bu Nur. Assalamualaikum Ibu Herlina. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabar Ibu Herlina? Alhamdulillah, baik Bu Nur. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana kabarnya Ibu Herlina? Alhamdulillah, anak-anak di kelas itu kondusif Bu Nur. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, kira-kira pada siang hari ini apa nih yang ingin Bu Herlina bicarakan pada siang hari ini? Iya Bu Nur, gini maaf ya, saya mau mengutarakan ini loh, ada yang ingin saya bicarakan terkait dengan permasalahan di kelas saya Bu Nur. Jadi saya ini sedang merasa kurang nyaman begitu dengan perilaku seorang murid saya yang bernama Iqbal Bu Nur. Nah, saya melihat perilaku dia itu menurut saya kurang baik, begitu loh Bu Nur. Ya. Jadi ada murid Bu Herlina yang bernama Iqbal ini perilakunya kurang baik ya? Seperti itu ya Bu Herlina ya? Iya betul Bu Nur, begitu. Nah, kira-kira nih apa nih nanti yang kita bisa dapatkan dari percakapan hari ini Bu Herlina? Saya itu berharap setelah saya berbicara dengan Bu Nur, saya punya solusi untuk menghadapi Iqbal ini. Terutama itu saat Iqbal ini ada di dalam pembelajaran saya Bu Nur. Oh, jadi ingin ada solusi untuk percakapan kita hari ini ya Bu Herlina ya? Iya betul Bu Nur, begitu. Oke, tadi terkait dengan perilaku yang anak yang bernama Iqbal tadi. Ini kan menurut Bu Herlina perilakunya anak itu baik itu seperti apa ya yang baik itu, terutama di kelasnya Bu Herlina? Iya. Baik, kalau untuk ukuran saya itu anak yang baik itu menurut saya itu anak yang tidak membuat gaduh, yang mau berbagi mainan dengan temannya, yang tidak suka marah, tidak suka mengamuk, tidak suka merusak barang-barang yang ada di sekolah, berlaku sopan dengan teman dan bu gurunya, Pak Guru, aktif dalam pembelajaran. Itu kalau menurut saya begitu Bu Nur. Saya juga sepakat sama Bu Lina. Kalau anak yang baik itu perilakunya juga baik tentunya. Jadi menurut Bu Lina anak yang baik itu juga bisa aktif dalam pembelajaran ya. Iya Bu Nur. Nah, ini kalau misalkan kenyataannya kan murid tersebut tadi sekarang dinyatakan dalam range angka posisinya di mana? Kalau antara angka 1 sampai angka 5, angka 1 sampai angka 10 Berlina. Kalau ini di angka 1 sampai 10, kalau si Iqbal ini menurut saya ada di angka 5 Bu Nur. Mengapa saya milih angka 5 ya? Karena Iqbal ini suka membuat gaduh itu tadi, suka merusak barang-barang yang berharga di sekolah, suka ngamuk, anaknya juga kurang respon. Ya begitulah Bu Nur. Jadi posisinya sekarang di angka 5 karena sifat-sifat tersebut ya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan murid ini berperilaku seperti itu ya Bu Herlina ya? Ya, mungkin begini ya Bu, kemungkinan besar itu dia berperilaku seperti itu karena dia itu kurang perhatian dari orang tuanya. Ayah ibunya kan bekerja sampai sore, terus kakaknya juga sekolah pulangnya sore. Jadi mungkin dia butuh perhatian yang penuh dari orang lain karena tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi penyebabnya ini kira-kira Mas Iqbal ini karena kesibukan dari orang-orang sekitarnya kurang perhatian ya Bu Herlina ya. Jadi iya ya Bu Herlina. Iya betul. Nah, gitu. Begini Bu Lina, pernahkah ada upaya dari Bu Lina untuk mengatasi permasalahan ini gitu? Kira-kira sudah ada belum ya? Ada sih Bu Nur.
upaya yang sudah saya lakukan yaitu dengan memanggil anak ini, saya ajak ngobrol, saya nasihati bahwa perilakunya itu kurang bagus. Nah, begitu saya sudah mengupayakan seperti itu, dan anak ini katanya bilang juga kalau mau nurut sama bu guru, nanti kalau ditungguin sama mamanya begitu. Tapi kalau saya memanggil orang tuanya itu untuk datang ke sekolah, itu saya belum lakukan itu, Bu Nur. Ini sudah bagus sekali upaya dari Bu Herlina itu. Sudah ngajak anaknya ngobrol, menasehati begitu. Nah, kalau ini juga pengen ditungguin mamanya tadi, kira-kira mau ketemu sama mamanya, memanggil orang tuanya itu apakah ada hambatan ya Bu Herlina ya? Iya Bu Nur, karena saya merasa sungkan, karena saya takut orang tuanya itu tidak menerima kondisi anak tersebut, makanya saya agak sungkan kalau memanggil orang tuanya. Kalau datang ke sekolah, saya sungkan, nanti takut kalau terjadi konflik, dan saya harus berpikir-pikir lagi begitu Bu Nur. Oh ya, jadi Bu Herlina sungkan kalau misalkan nanti terjadi konflik baru begitu ya Herlina ya, Bu Herlina ya? Iya, tadinya niat saya itu baik, sepertinya saya ingin memperbaiki anaknya, tetapi justru malah penerimaan ibunya yang kurang mengenakan. Nah, itu akan terjadi masalah baru lagi, begitu Bu Nur. Oke, begini Bu Herlina, apakah ada cara lain nih? Mungkin bisa mempertemukan Bu Herlina dengan orang tuanya untuk ngobrol gitu. Mungkin ada cara lain Bu Herlina? Cara lainnya itu saya memang ingin memanggil orang tuanya, ingin menyampaikan secara langsung ke orang tuanya, tetapi itu tadi saya sungkan nanti kalau malah terjadi masalah baru. Mungkin langkah awal yang harus saya lakukan yaitu saya mencari waktu yang luang dan santai untuk saya akan berbicara dari hati ke hati dengan anaknya dulu. Seperti itu yang terpikir oleh saya, Bu Nur. Itu bagus Bu Herlina. Ini akan jadi ide bagus karena Bu Herlina tadi kan akan berbicara dulu dengan anak tersebut dari hati ke hati dan memberikan perhatian yang lebih. Nah, ini juga bagus sekali. Kalau itu dilakukan mungkin ada yang rencana lain Bu Herlina? Ya, rencana lain ya gitu, Bu Nur. Saya juga ada rencana yang lainnya, yaitu ya rencana seperti tadi kan, sebelumnya saya juga menceritakan masalah ini dengan rekan sejawat yang juga mengalami masalah hal yang sama dengan seperti saya ini. Saya berpikir untuk menyelesaikan permasalahan yang Iqbal ini secara bersama-sama dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan saya akan memanggil ibunya Iqbal ini untuk dihadirkan di sekolah supaya ada kolaborasi antara guru dan orang tua siswa untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menangani masalah Iqbal ini. Begitu, Bu Nur. Bagus juga itu, bisa dilakukan kayaknya Bu Herlina. Tadi pertama mau berbicara dari hati ke hati, kemudian memberikan perhatian lebih, menghadirkan orang tua dan mencari solusi bersama-sama. Ini mudah-mudahan dapat terselesaikan. Nah, terus setelah melakukan upaya tersebut itu nanti ukuran keberhasilan kira-kira seperti apa ya dari upaya Bu Herlina ini kan? Jadi ukuran keberhasilan saya itu walaupun Iqbal ini kurang perhatian dari orang tuanya, tapi dia itu bisa berperilaku yang baik dan bisa menjadi teladan untuk teman-temannya. Begitu, Bu Nur. Jadi begitu ukuran keberhasilannya Bu Herlina ya, walaupun kurang perhatian, tetapi anak tersebut dapat berperilaku baik, menjadi teladan bagi teman-temannya juga ya Bu Herlina ya. Iya betul, begitu Bu Nur. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Bu Herlina terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Yang jadi komitmen saya yaitu saya akan mencoba mencari solusi yang akan saya buat itu tadi, Bu Nur. Saya akan mencobanya sesegera mungkin untuk menghadirkan orang tuanya ke sekolah. Saya juga akan menghadirkan orang tuanya itu kira-kira dalam minggu-minggu ini, Bu Nur.
Ya, jadi nanti secepatnya biar cepat selesai. Anjir. Iya. Jadi dalam minggu ini insya Allah Bu Herlina akan melakukan ini ya, memanggil orang tuanya untuk mencari solusi bersama-sama. Begitu ya Bu Herlina ya? Iya, iya betul benar. Nah, baik Bu Herlina, ini saya simpulkan nih dari awal. Jadi tadi ada murid yang suka marah atau mengamuk, sering merusak barang begitu ya berada di sekolah, tidak mau berbagi mainan dengan teman. Nah, tapi setelah kita bicara, Bu Lina sudah ada upaya yang bagus. Nah, dengan cara memanggil orang tuanya dan mencari solusi bersama-sama dengan orang tua. Begitu ya Bu Lina ya. Iya benar, betul. Baik, ini kira-kira perasaannya Bu Lina setelah berbicaranya tadi gimana? Ya lega Bu Nur. Tadinya saya itu berpikir bagaimana menghadapi Iqbal ini. Nah setelah saya berbicara dengan Bu Nur, saya akhirnya mendapatkan pencerahan dari masalah Iqbal ini. Alhamdulillah, saya jadi tidak sabar nih mendengar keberhasilan dari Ibu Herlina. Jadi saya tunggu kabar baiknya Ibu Herlina ya. Kabari ya. Semoga lancar karena ini tujuan baik dari kita. Nah, mudah-mudahan berhasil lancar. Nah, saya akan senang sekali mendengarnya. Iya, sementara saya rasa cukup itu dulu ya Bu Nur. Kayaknya saya nanti mungkin untuk progresnya setelah solusi yang saya usulkan itu berjalan, saya akan menghubungi Bu Nur kembali. Terima kasih atas waktunya Bu Nur. Dengan senang hati Bu Lina, sama-sama. Ya baik, nanti kita bisa bertemu lagi setelah upaya tersebut nanti ya. Ya, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina yang sudah menjadi coach dan saya menjadi coach. Saya akan merefleksikan diri dari praktek coaching hari ini. Nah, saya merasa komunikasi kita sudah berjalan lancar. Coach juga menyampaikan permasalahan dengan leluasa. Nah, kemudian kalau yang perlu ditingkatkan itu saya masih dalam menyampaikan kalimat pemasuk mau bertanya itu masih banyak yang saya ulang-ulang. Kemudian kalau yang saya persiapkan supaya kehadiran penuh, saya mempersiapkan diri dan mempersiapkan gambaran-gambaran pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Herlina. Saya juga akan terus berusaha praktek coaching ini agar lebih terampil lagi dalam coaching ini, teknik coaching ini. Begitu dari saya, refleksi saya, kemudian saya meminta untuk Ibu Herlina sebagai coach hari ini menyampaikan umpan balik begitu. Bagaimana perasaannya setelah di coaching hari ini? Ya, saya setelah di coaching pada hari ini saya merasa lega karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya, permasalahan saya tentang Iqbal ini dan kekhawatiran saya tentang Iqbal ini untuk menghadirkan orang tuanya nanti akan saya coba dalam minggu-minggu ini Bu. Jadi saya merasa sangat lega sekali. Begitu Bu Nur. Alhamdulillah. Oke, untuk sesi ini saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching dan di sini di kelompok 1 ada saya Bu Herlina. Saya nanti akan sebagai coach dan saya berpasangan dengan teman saya yaitu Bu Nur Hayati nanti sebagai coach. Bagaimana Bu Nur, sudah siap? Sudah siap Ibu Herlina. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Nur. Bagaimana kabarnya, Bu Nur? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Herlina. Ya. Bagaimana anak-anak di kelas, Bu Nur? Alhamdulillah kondusif dan menyenangkan, Bu Herlina. Wah, syukurlah. Oh iya, Bu Nur, apa yang ingin dibicarakan pada siang hari ini? Iya, Bu Herlina, maaf saya menunggu waktunya sebentar ya. Ini ada yang pengen saya bicarakan terkait permasalahan di kelas. Walaupun saya sudah bilang tadi anak-anak kondusif dan menyenangkan, tapi ini masih ada. Saya pun merasa gelisah melihat murid saya yang bernama Aga ini kurang disiplin, Bu Herlina. Karena tuh hampir setiap hari datang terlambat, Bu Herlina. Oh ya, jadi Aga ini hampir setiap hari datang terlambat ya, Bu ya? Iya, Bu Herlina. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita siang ini ya? Saya sangat berharap setelah saya berbicara dengan Bu Herlina ini, saya punya solusi terkait permasalahan Mas Aga ini, Bu Herlina. Jadi Bu Nur ini ingin ada solusi ya, gitu ya Bu Nur ya? Iya, Bu Herlina. Ya, jadi terkait dengan permasalahan Mas Aga ini, menurut Bu Nur itu, anak yang disiplin itu anak yang seperti apa ya? Kalau menurut saya ya, Bu Herlina ya, anak yang disiplin ya yang datang tepat waktu, Bu Herlina. Sehingga dia dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Jadi tidak ada keterlewatan begitu loh, Bu Herlina. Begitu. Saya juga sepakat ini dengan Bu Nur. Kalau anak yang disiplin itu yang datang tepat waktu. Tapi kenyataannya ini Mas Aga ini belum disiplin ya Bu Nur. Kira-kira Aga ini berada di posisi berapa ya Bu Nur ya? Kalau ini di antara 1 sampai 10 begitu. Menurut saya Mas Aga ini ada di angka 5, Bu Herlina. Karena hampir setiap hari terlambat itu. Menurut Mas Bu Nur di angka 5 ya, jadi posisinya Mas Aga ini ya. Oh ya, karena hampir setiap hari terlambat. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya ya? Kok Mas Aga ini bisa terlambat ya Bu Nur ya? Kemungkinan karena Mas Aga ini bangunnya kesiangan, Bu Herlina. Jadi penyebabnya itu ya, Aga ini bangunnya kesiangan begitu. Iya, betul, Bu Herlina. Oke, Bu Nur, pernahkah ini Bu Nur ada upaya untuk mengatasi masalah keterlambatannya Aga ini? Saya pernah berupaya memanggil anaknya dan saya ajak ngobrol gitu. Saya nasihati Mas Aga ini untuk datang tepat waktu agar dapat mengikuti kegiatan awal begitu. Karena kan kalau datang terlambat kegiatan awalnya nggak ikut. Nah, tapi baru itu saja, Bu Herlina, belum sampai saya memanggil orang tuanya. Ya, upaya Bu Nur itu sudah bagus sekali. Nah, tadi Bu Nur mengatakan baru menasihati Mas Aga, tapi belum memanggil orang tuanya. Apakah ada hambatan Bu Nur? Kenapa belum memanggil orang tuanya? Iya sih, Bu Herlina, saya itu berpikir sungkan gitu loh kalau membuat tidak nyaman orang tuanya. Oke. Bu Nur berarti merasa sungkan kalau membuat orang tuanya tidak nyaman. Nah, kira-kira ada ide lain dari Bu Nur untuk permasalahan Mas Aga ini ada tidak ya? Iya, saya tuh sempat berpikir begini, untuk menemui mamanya saat pulang jemput sekolah itu loh. Dan menyampaikan kalau hari ini Mas Aga itu tidak mengikuti senam gitu. Karena kan terlambat dan menanyakan alasannya begitu. Nanti kalau sudah direspon, saya dapat meminta tolong mamanya untuk mencari solusi, mengatur jadwal
Mas Aga ini agar datang sekolah tepat waktu begitu loh. Itu akan jadi ide yang bagus sekali Bu Nur. Nah, melalui pendekatan awal dengan Mas Aga ini, kemudian menemui mamahnya untuk mengatur jadwal agar dapat datang ke tepat waktu, itu sangat bagus. Nah, selain itu, apakah ada ide lain Bu Nur? Selain yang tadi? Ide yang lain, setelah saya menemui mamahnya, mungkin saya akan bekerja sama untuk menyemangati Mas Aga ini. Kalau di rumah bisa bersama mama, kemudian kalau di sekolah bisa bersama saya gitu untuk datang tepat waktu. Jadi kerjasama gitu loh Bu Erlina. Nah, itu bagus juga Bu Nur, itu bisa dilakukan kayaknya. Nah, tadi yang pertama mengajak ngobrol Mas Aga dan menemui mamahnya untuk mengatur jadwal agar Mas Aga tidak terlambat, dan yang terakhir bekerja sama menyemangati Mas Aga ini. Nah, itu udah bagus sekali. Sekarang apa komitmen Bu Nur untuk permasalahan ini apa ya? Saya akan mencoba upaya-upaya ini. Insya Allah minggu ini saya akan menemui mamah Aga aja dulu. Insya Allah saya akan menemui mamah Aga minggu ini. Oh gitu ya. Jadi dalam minggu ini ya Bu Nur akan menemui mamanya Mas Aga untuk mencari solusi bersama-sama ini ya. Iya Bu Herlina. Baiklah Bu Nur. Dari di sini saya simpulkan dari awal tadi, jadi ada murid yang bernama Mas Aga yang hampir setiap hari datang terlambat ya Bu Nur ya. Nah, Bu Nur juga sudah mengajak Mas Aga ini ngobrol dan berencana menemui mamahnya untuk mencari solusi dan menyemangati Mas Aga agar Mas Aga ini bisa datang ke sekolah tepat waktu sehingga dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir nanti dengan baik. Begitu ya Bu Nur ya. Iya Bu Herlina, benar sekali. Baik. Bagaimana ya ini perasaannya Bu Nur? Nah, gimana perasaannya Bu Nur ini setelah kita bicara pada hari ini tadi? Saya merasa lega begitu setelah berbicara sama Bu Herlina. Akhirnya dapat pencerahan. Alhamdulillah, saya tadi tidak sabar nih mendengar keberhasilan upayanya dari Bu Nur tersebut. Nah, jadi saya tunggu kabar baiknya ya Bu Nur ya. Iya Bu Herlina, saya akan kabari ya Bu ya. Ya, semoga lancar karena ini tujuan baik dari kita. Semoga berhasil ya Bu Nur ya. Apa yang ingin dicita-citakan Bu Nur ini semoga berhasil. Nah, merubah Mas Aga ini. Nah, mungkin apa ada ingin yang lain yang dibicarakan lagi Bu Nur? Ada tidak? Cukup dulu Bu Herlina. Insya Allah saya akan kabari perkembangannya. Terima kasih pokoknya atas waktunya Bu Herlina sudah mau mendengarkan saya. Dengan senang hati Bu Nur. Saya juga senang sekali. Kapan-kapan kita bisa sambung lagi ya di kesempatan selanjutnya ya. Nah, siap Bu Herlina. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Herlina. Waalaikumsalam Bu Nur. Nah, di sini saya akan merefleksikan diri, yaitu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini adalah yaitu adanya komunikasi sudah berjalan dengan lancar. Koci juga sudah menyampaikan permasalahannya dengan leluasa dan nyaman. Yang perlu ditingkatkan yaitu kita harus meningkatkan untuk mengulas kembali untuk pertanyaan kita kepada Koci harus lebih kita tingkatkan lagi. Terus yang ketiga, untuk apa yang kita lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya harus menyiapkan diri, memahami alur cerita ini, dan saya harus mempunyai gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke coach. Dan selain itu saya juga harus fokus dalam coaching ini. Yang keempat yaitu yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu saya akan terus berlatih praktek coaching ini agar lebih terampil lagi. Selanjutnya umpan balik kepada coach,
kepada Bu Nur. Pertanyaan dari saya, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Bu Nur tadi? Saya merasa lega begitu karena sudah bisa mencurahkan perasaan dan kegelisahan permasalahan di sekolah tadi, kemudian dapat menemukan solusinya, begitu kemudian atas permasalahan di sekolah tadi dapat pencerahan begitu. Dan tadi juga bisa bekerja sama dari solusi yang tadi, sangat senang sekali. Begitu, Bu Herlina. Terima kasih.